Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang struktur dan konsep utama dalam standar GRI. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan struktur standar GRI, kedua memahami prinsip-prinsip utama pelaporan keberlanjutan menurut GRI, yang ketiga mengidentifikasi peran uji tuntas dalam pelaporan berbasis GRI. GRI atau Global Reporting Initiative. Ya, ini merupakan panduan pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Kemudian GRI membantu perusahaan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sistematis, serta memfokuskan pada kebutuhan pemangku kepentingan dan prinsip materialitas. Oke, kemudian komponen utama dari standar GRI terdapat adanya standar universal. Ini berisi tentang prinsip dasar, ungkapan umum, serta topik material. Yang kedua, standar sektor. Ini merupakan panduan khusus untuk industri tertentu, seperti energi, agrikultur, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah standar topik, yang memfokuskan pada isu spesifik seperti emisi karbon, hak asasi manusia, serta anti korupsi. Kombinasi ketiganya menghasilkan laporan yang lengkap dan relevan. Terdapat prinsip-prinsip utama dalam pelaporan GRI. Yang pertama adalah transparansi, bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan harus bersifat terbuka, jujur, dan mudah dapat diakses. Kemudian yang kedua adalah akurasi. Data yang disajikan di dalam laporan keberlanjutan dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti yang kredibel. Yang ketiga adalah keseimbangan. Perusahaan harus melaporkan pencapaian dan tantangan yang dilakukan secara adil dan menghindari adanya praktek greenwashing. Nah, kemudian berkaitan dengan prinsip transparansi, akurasi, dan keseimbangan dalam standar GRI, di mana konsep transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian akurasi memastikan bahwa data yang disajikan di dalam laporan keberlanjutan itu bersifat valid dan konsisten. Yang ketiga adalah keseimbangan. Tidak hanya menonjolkan sisi positif saja, tetapi laporan keberlanjutan juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ketiganya adalah fondasi penting agar laporan keberlanjutan dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita mengenal uji tuntas dalam GRI, ya. Uji tuntas ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi risiko keberlanjutan, mencegah dan mengurangi dampak negatif, serta bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tidak hanya melihat aktivitas internal perusahaan saja, tapi juga mencakup rantai pasok dan mitra bisnis. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam uji tuntas menurut JRI, yang pertama adalah identifikasi. Temukan risiko dan potensi dampak negatif. Yang kedua, pencegahan. Terapkan kebijakan dan tindakan mitigasi. Yang ketiga adalah mitigasi, yaitu adalah melakukan pemulihan jika dampak sudah terjadi. Yang keempat adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Konsultasi dan dialog aktif sepanjang proses penting untuk dilakukan. Nah, sehingga uji tuntas menunjukkan komitmen perusahaan dalam pengelolaan keberlanjutan secara bertanggung jawab. Mengapa uji tuntas penting dalam pelaporan keberlanjutan? Nah, di dalam standar JRI, ya, ini memastikan bahwa laporan bukan hanya formalitas, tetapi mencerminkan tindakan nyata dari perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan mengelola risiko sosial dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dan yang keempat, mendukung kepatuhan pada standar internasional dan regulasi nasional. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.